Pertama kita memanjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di momen bulan suci Ramadan ini kita sempat untuk melanjutkan kembali mata kuliah kita di bulan ini. Salawat dan salam kita kirimkan kepada Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi dari seluruh teladan bagi kita. Teman-teman sekalian, adapun materi yang akan saya sampaikan pada kesempatan ini, pertemuan ke-9 ini, yaitu sumber daya pangan. Ya. Sumber daya pangan ini merupakan salah satu faktor kekuatan sebuah negara. Ya, jika sebuah negara memiliki sumber daya pangan yang terpenuhi, ya, cukup bagi rakyatnya, maka itu akan menjadi salah satu faktor bahwa negara itu memiliki kekuatan yang baik atau memiliki kekuatan yang besar. Ya. Adapun outline yang akan saya sampaikan pada kesempatan ini adalah yang pertama nanti pengertian pangan, dan bagaimana kebutuhan pangan, dan bagaimana ketahanan pangan di dunia. Nah, yang pertama tentang pengertian pangan. Jadi pangan itu adalah kita bagi dua ya maknanya, ada esensial untuk sehat dan produktif ya berupa makanan yang kita konsumsi untuk menjaga keseimbangan kalori, karbohidrat, protein, lemak, vitamin dan sebagainya yang menjadikan tubuh kita menjadi sehat dan bisa beraktivitas. Kemudian pangan juga bisa bermakna untuk kepentingan sosial dan budaya ya, kesenangan ya, kebugaran, kecantikan. Jadi makna pangan yang kedua ini bisa masuk di sandang ya, pakaian dan papan atau rumahan. Jadi pangan ini adalah memiliki arti yang sangat luas ya. Kemudian pengertian pangan menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 ya. Dia hanya memfokuskan bahwa pangan itu adalah makanan atau minuman yang kita konsumsi dari hasil pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, dan perairan. Jadi semua hasil dari bidang-bidang ini yang kita pergunakan untuk kebutuhan kita, yaitu adalah pangan. Ya. Misalnya di pertanian, itu menghasilkan padi, ya, menghasilkan karbohidrat yang menjadi makanan pokok kita, ya. Atau misalnya gandum, ya, untuk membuat roti, ya. Kemudian jenis umbi-umbian, ya. Kemudian jenis sayur-sayuran, hortikultura, buah-buahan, ya, itu termasuk pangan yang berasal dari olahan pertanian. Kemudian perkebunan, ya, perkebunan misalnya perkebunan kelapa sawit, ya, perkebunan teh, coklat, dan sebagainya. Kemudian kehutanan. Ya, kehutanan ini menghasilkan kayu yang dipakai manusia untuk
tempat tinggal, ya. Eh, ada juga hasil hutan berupa madu, ya, yang bisa dikonsumsi, kemudian rotan dan sebagainya. Kemudian perikanan, ya, jadi perikanan ini eh, juga menjadi salah satu sumber pangan manusia, ya, karena eh, yang dihasilkan adalah ikan, ya, baik itu ikan laut maupun ikanan darat, ya, jenis seafood dan sebagainya. Kemudian peternakan, ya, peternakan juga menghasilkan pangan nabati, pangan hewani, ya, berupa daging, telur, susu, eh, yang menjadi kebutuhan masyarakat, kebutuhan rakyat. Kemudian air, air juga ini adalah sumber kehidupan manusia. Tanpa air maka tidak ada kehidupan. Kemudian mari kita tengok satu persatu bidang ini, ya. Kita lihat masalah apa yang terjadi di masing-masing bidang ini yang terjadi khususnya di negara kita, ya. Yang pertama, masalah pertanian, perkebunan dan kehutanan ini saya jadikan satu topik, ya, karena bidang ini eh, berasal dari eh, tanaman, ya, atau tumbuhan. Yang pertama, belum dikelola secara optimal, ya. Eh, Misalnya padi, ya, kita menghasilkan padi yang dikelola cuma berasnya aja, ya. Padahal padi itu menghasilkan yang namanya jerami, ya, eh, sekam padi, ya. Kalau di luar negeri itu seperti Jepang ataupun Cina, itu semua bagian yang ada dari padi itu dimanfaatkan, ya, dimanfaatkan untuk menghasilkan eh, produk yang memiliki nilai jual yang tinggi, ya, misalnya jerami atau batangnya padi itu dia bisa jadikan bahan untuk industri, ya, industri misalnya membuat triplex, ya, dan sebagainya. Jadi yang cenderung yang terjadi di negara kita adalah hasil pertanian, hasil perkebunan ataupun kehutanan kita petik hasilnya kemudian langsung menjual, ya. Padahal kalau kita melalui tahapan petik kemudian kita olah kemudian kita jual itu eh, memiliki nilai jual yang tinggi, ya. Itulah mungkin sebabnya negara kita masih tertinggal di sektor pertanian, perkebunan atau kehutanan karena eh, yang kita produksi ini langsung kita jual, ya, itu tidak olah dulu, ya. Kemudian masalah yang ketiga adalah benih varietas lokal versus transgenik atau GMO, ya. Teman-teman mungkin eh, yang orang tuanya petani, ya, terutama petani sayur, biasanya kalau dia mau menanam sayur, ya, misalnya taruhlah contoh tomat, ya, itu biasanya kita dia mengambil secara tradisional ini, ya, dia mengambil benih dari tomat itu yang dia usahakan dari sebelumnya, ya. Tapi karena gempuran benih impor dari luar negeri, dia tidak bisa lagi membenih, dia tidak bisa lagi pakai benih itu, ya. Alias benih itu hanya sekali pakai, ya. Itulah apa namanya bisnis benih dari luar negeri, ya. Jadi kita di negara-negara berkembang ini, ya, menjadi konsumen dari negara-negara maju untuk
benihnya, varietas benihnya ya. Padahal kita memiliki benih varietas lokal itu sangat sangat bagus ya, tahan terhadap hama ya. Namun karena banyaknya gempuran benih dari luar negeri ya yang sekali pakai, akhirnya benih varietas lokal kita tertinggal punah ya. Kemudian masalah internal kita, rendahnya minat generasi muda terhadap pertanian ya. Banyak generasi muda lebih memilih misalnya lanjut kuliah ya dibanding menjadi wirausaha di bidang pertanian, ataupun juga mahasiswa-mahasiswa lulusan pertanian ya lebih memilih untuk bekerja misalnya di bank ya dibanding terjun langsung menjadi wirausaha di bidang pertanian. Padahal generasi muda yang ini diharapkan sebagai pelanjut dari petani-petani kita ya yang sudah tua, yang sudah itu nanti siapa yang kelola lahan ya, yang kelola lahan pertanian yang merupakan salah satu sumber pangan di negara kita ya. Kemudian harga produk tidak stabil ya. Ini adalah ciri khas dari pertanian ya, perkebunan, hasil pertanian atau perkebunan. Kalau misalnya panen raya itu harganya pasti anjlok ya. Dan kalau apa namanya terjadi kelangkaan maka harganya sangat tinggi ya. Jadi tidak ada stabilitas harga. Kemudian ada swasembada, jika terjadi swasembada ya panen raya, justru negara melakukan impor untuk apa namanya dengan dalih bahwa ingin menstabilkan harga. Padahal hasil pertanian, hasil panen dari petani kita harusnya itu yang dimanfaatkan ya supaya harga bisa lebih stabil. Kemudian penerapan teknologi pertanian ya. Negara kita ya sebagai negara agraris penerapan teknologi pertaniannya masih rendah ya. Jika dibandingkan dengan negara-negara maju seperti Jepang atau Cina ya. Contohnya misalnya pertanian menanam padi ya misalnya menanam padi dalam menyemprot atau melakukan pemupukan itu petani harus turun langsung ke sawah ya. Dia harus turun langsung ke sawah. Padahal jika petani turun langsung ke sawah maka perakaran dari padi itu akan rusak ya dibanding dengan di negara-negara maju yang sudah pakai drone ya pakai pesawat kecil untuk melakukan pemupukan atau apa penyemprotan hama ya sehingga lebih efektif sehingga hasilnya juga sangat-sangat ya bisa kita bandingkan ya. Di negara kita dalam 1 hektar sawah itu dia hanya maksimal bisa menghasilkan 50 ton ya dibandingkan dengan Jepang. Jepang itu bisa sampai 80 ton per hektar. Itu sangat sangat berbeda jauh yang menerapkan teknologi pertanian dengan yang tidak menerapkan. Kemudian adanya pencemaran lingkungan ya, bahan kimia yang dipakai oleh petani kita ya, kemudian dalam membuka lahan perkebunan ya, karena pengusahanya mau cepat
dapat untung cepat, tidak mengeluarkan biaya yang banyak untuk membuka lahan, makanya dia langsung membakar sehingga terjadi pencemaran lingkungan. Kemudian yang kesembilan, masalah kelembagaan ya. Kelembagaan dari petani kita ya, yang biasanya yang harusnya dia membentuk organisasi sehingga dia bisa bergotong royong ya. Tapi yang kita lihat sekarang ini terjadi apa namanya, jalan sendiri-sendiri. Akibatnya ya petani padi itu kalau dia jalan sendiri-sendiri, hama akan eh, hama akan bermunculan ya, karena tidak ada kesatuan di situ dalam mengelola lahan lahan persawahannya ya. Inilah beberapa masalah pertanian yang saya identifikasi, sebenarnya masih sangat banyak ya. Dan ini adalah tugas dari pemerintah bagaimana bisa meningkatkan kemajuan pertanian ya, sehingga nanti bisa menghasilkan pangan yang bisa mencukupi makan bagi rakyatnya ya. Kemudian masalah di bidang peternakan dan perikanan ya, ini saya satukan juga bidangnya ya, dari pangan nabati. Yang pertama, minimnya modal usaha ya. Jadi masyarakat ya selama ini dia hanya peternakannya itu dia tidak kelola secara profesional ya, seperti yang kita ketahui bersama ya, di pedesaan masing-masing rumah hanya memelihara beberapa ekor ayam ya, beberapa satu atau dua kambing atau sapi ya, karena dia tidak memiliki modal usaha yang cukup untuk mengembangkan sebuah usaha peternakan ya. Padahal eh, negara kita memiliki lahan yang sangat luas ya, banyak tambak atau lahan tidur ya, yang sebenarnya bisa diusahakan. Namun karena kurangnya modal dari peternak atau petambak, sehingga banyak lahan yang tidak dimanfaatkan secara produktif. Terus yang kedua, harga produk juga tidak stabil ya. Kalau misalnya ada petambak yang panen raya ya, maka harga ikannya akan anjlok ya. Kemudian juga penggunaan teknologi ya, misalnya di penggunaan teknologi, misalnya tangkap ikan di laut ya, nelayan kita masih sangat tradisional. Kalaupun tidak tradisional, dia menggunakan cara-cara yang apa, melanggar hukum, misalnya melakukan pemboman ikan ya. Nah, dalam hal penggunaan teknologi kita sangat kalah jauh dengan misalnya negara Vietnam, Thailand yang kerap kali mencuri ikan di perairan kita ya. Jadi karena dia menggunakan teknologi kapal yang sudah sangat canggih, pada saat mereka dikejar itu mereka eh, sangat susah untuk ditangkap ya, sangat susah untuk karena dia apa, kapalnya itu berteknologi tinggi ya. Kemudian pada saat juga dia eh, menangkap ikan, dia bisa jangkauan alat penangkap ikannya itu sangat sangat modern ya, sangat canggih, sehingga yang tersisa hanya ikan-ikan yang kecil yang ditangkap oleh nelayan tradisional kita ya. Saking majunya teknologi
teknologi penangkapan ikan dari luar negeri, ya, misalnya China atau Jepang, maka dia langsung juga mengelola ikannya di kapal kapal tersebut, ya. Jadi misalnya jadi kapalnya itu kan besar, ya. Di dalam kapalnya itu sudah ada pengolahan ikan yang ikan kaleng, ya. Jadi sehingga pada saat mereka menangkap ikan, langsung dia kelola di dalam kapal itu, yang hasilnya nanti langsung menjadi ikan kaleng, sehingga eh, tidak sangat sulit terlacak bahwa ikan yang dia dapatkan itu adalah ikan hasil curian dari negara kita, ya, karena sudah terkemas dengan baik, ya. Kemudian yang keempat, minimnya pengetahuan tentang pengolahan hasil, ya. Jadi ini juga pengolahan hasil dari peternakan atau perikanan itu kita masih sangat jauh, ya, masih sangat jauh tertinggal dari negara lainnya. Negara lain itu dia sudah bisa mengolah hasil peternakan atau perikanannya dengan alat-alat yang mereka ciptakan, ya. Misalnya saja pengolahan susu menjadi keju, ya, yang kejunya itu harganya sangat mahal, ya. Jadi kita cuma jadi konsumen mereka, ya. Banyak sekali olahan-olahan peternakan dan perikanan yang berasal dari luar negeri yang itu kita di negara-negara berkembang hanya sebagai sasaran konsumen mereka. Kemudian akses pemasaran produk kita juga sangat susah, ya. Seperti dijelaskan pada pertemuan ke-7 bahwa negara berkembang sangat sulit untuk memasarkan produknya ke negara-negara maju, karena negara-negara maju itu menggunakan standar yang sangat tinggi, ya, terutama produk-produk makanannya. Berbanding terbalik pada saat produk-produk dari negara maju masuk ke negara berkembang itu sangat mudah, ya, sehingga kita hanya menjadi sasaran konsumen mereka. Kemudian masalah air, ya, ini juga masalah air yang masih melanda di negara kita, ya. Jadi ironi yang terjadi adalah saat hujan itu banjir sangat tinggi, ya, air sangat tinggi, ya. Namun pada saat musim kemarau itu terjadi krisis air bersih. Ya, jadi di sini ada salah pengolahan tentang masalah air, ya. Seharusnya pada saat banjir, ya, kita panen air, kita bisa menampung di suatu lokasi, ya, yang nanti kita bisa pakai pada saat musim kemarau, ya. Tapi lagi-lagi pemerintah kita masih belum sanggup untuk mewujudkan hal ini, ya. Beda di negara-negara maju lainnya, ya, dia sudah bisa menerapkan, dia sudah bisa, karena musim ini terpola, ya, sehingga dia bisa memprediksi kapan harus menampung air, kapan harus melakukan persediaan air. Kemudian sanitasi kita sangat buruk, ya, pemukiman, kemudian pemukiman, kemudian industri itu biasa masih menghasilkan limbah yang arahnya tidak teratur, ya, dibuang begitu saja, ya, sehingga bisa mencemari lingkungan. Kemudian minimnya penggunaan teknologi, ya, ini penyulingan air laut, ya. Jadi
di negara-negara Timur Tengah itu ya yang kesulitan mendapatkan air bersih, itu dia ada teknologi penyulingan air laut ya. Jadi air laut disuling menjadi air tawar yang siap dikonsumsi. Eh, di beberapa tempat wilayah di negara kita juga sangat memerlukan alat seperti ini ya, karena di beberapa wilayah itu di negara kita masih sangat sulit mendapatkan air tawar yang eh, mereka konsumsi. Kemudian pencemaran air ya, sampah-sampah ya, berserakan ya, yang sebenarnya ini merupakan salah satu karakter bangsa juga ya, yang sering membuang sampah sembarangan ya, sehingga sampahnya itu eh, menjadi apa namanya, mencemari ya, mencemari air ya. Jadi pada saat hujan airnya apa sampahnya masuk di sungai ya, kemudian bermuara di laut sehingga mencemari air. Nah, itu masalah air. Nah, sekarang kita lihat ya fakta singkat ya. Mampukah kira-kira dunia memproduksi pangan yang cukup? Ya? Nah, pertanyaan selanjutnya, dapatkah dunia memproduksi pangan yang cukup pada harga yang pantas dan terjangkau bagi kelompok miskin? Kemudian, jadi misalnya taruhlah dunia sudah memproduksi pangan yang sudah cukup. Nah, pangan yang cukup ini apakah bisa terjangkau harganya oleh orang-orang miskin? Ya. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah, dapatkah dunia memproduksi pangan yang cukup pada harga yang pantas dan terjangkau oleh kelompok miskin, tapi tidak merusak lingkungan? Ya. Jadi, ketiga pertanyaan ini sebenarnya dia berlevel-level ya. Jadi pangan itu harus cukup terlebih dahulu. Ya, kalau sudah cukup, dia harus terjangkau bagi orang miskin. Ya. Kemudian kalau sudah terjangkau oleh orang miskin, apakah dia tidak merusak lingkungan? Kita lihat kebutuhan pangan. Ya, bagaimana memenuhi kebutuhan pangan bagi rakyat banyak. Ya, yang pertama aspek yang harus kita lihat adalah aspek ketersediaan jumlahnya ya. Kita harus masing-masing negara itu dia harus memperhatikan ketersediaan jumlah dari pangan bagi rakyatnya ya. Kemudian setelah dia sudah cukup tersedia jumlahnya, maka mutu harus diperhatikan ya, apakah dia layak dikonsumsi atau tidak ya. Kemudian dari sisi harga ya, apakah harganya terjangkau bagi seluruh masyarakat. Kemudian kontinuitas atau dia berkelanjutan ya, apakah dia produksinya berkelanjutan atau tidak ya. Kemudian stabilitas ya, stabilitas ini adalah apakah pola distribusinya bisa berjalan dengan baik. Ini sebentar ya. Ya halo Kak, di ruangannya Sewa. Mau pulang? Oh iya. Kemudian yang terakhir adalah dia harus terjangkau ya.
bisa dijangkau oleh semua lapisan masyarakat. Ya. Kemudian pengertian ketahanan pangan. Ya, jadi ketahanan pangan menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 96, ketahanan pangan adalah suatu kondisi terpenuhinya pangan eh, bagi setiap rumah tangga, ya, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup bagi jumlah dan maupun mutunya, kemudian dia aman, ya, merata dan terjangkau. Mirip tadi dengan yang slide sebelumnya. Kemudian menurut FAO, situasi di mana semua rumah tangga mempunyai akses baik fisik maupun ekonomi untuk memperoleh pangan bagi seluruh anggota keluarganya. Ya, di mana rumah tangga tidak berisiko mengalami kehilangan kedua tersebut. Ya, yang pertama adalah akses fisiknya, ya, barangnya. Kemudian yang kedua adalah aspek ekonominya. Ini sebentar ya. Oke, kita lanjut ya teman-teman. Ya, jadi Iya, Pak. ini adalah pengertian ketahanan pangan ya dari negara kita, ya, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 96 dan dari FAO. Kemudian kita lihat sejarah ketahanan pangan ya. Jadi pada tahun 1930 sampai 1945 ya, di sini terjadi Perang Dunia Pertama ya. Di dunia pada saat itu mengalami kekurangan pangan ya. Adanya perang dingin antara Rusia dengan Amerika ya. Kemudian terjadi peningkatan produksi pangan dunia. Ya, ya jadi karena adanya kekurangan pangan ini, mau tidak mau setiap negara harus melakukan peningkatan produksi pangan yang bisa memenuhi ketersediaan pangan bagi masyarakat dunia. Ya, kemudian di periode 1945 sampai 1970 ya, di sini Perang Dunia Kedua ya, itu kemudian muncul organisasi FAO ya, organisasi dari PBB yang mengurusi tentang pangan ya.
Dengan adanya FAO ini terjadi surplus pangan, ya, eh, terjadi peningkatan produksi pangan yang sangat signifikan, ya. Dan akhirnya juga terjadi bantuan pangan ke negara-negara berkembang, ya, terutama di negara-negara Afrika. Ya. Kemudian di tahun 1970 sampai 1990 itu negara-negara mulai memiliki kesadaran untuk pentingnya ketahanan pangan dunia, ya, karena eh, ternyata pangan ini harus dikelola secara baik, ya, eh, supaya tidak terjadi kelangkaan di negaranya, ya. Kalau di negara kita itu diurus oleh Bulog, ya, Badan Usaha Logistik. Jadi Bulog inilah yang intinya mengatur daerah-daerah mana saja yang memiliki kekurangan pangan, ya, kemudian melakukan distribusi, ya, melakukan distribusi pangan ke wilayah-wilayah yang misalnya ada wilayah yang mengalami gagal panen, ya, sehingga memiliki kelangkaan pangan, ya. Kita patut bersyukur, ya, bahwa di provinsi kita Sulawesi Selatan merupakan masuk 5 besar provinsi di Indonesia, di negara kita, sebagai lumbung padi nasional, ya. Yang pertama itu kan Jawa Barat, kemudian Jawa Tengah, kemudian Jawa Timur, dan kita mungkin berada di, kalau tidak salah, berada di peringkat keempat, ya, Sulawesi Selatan atau Sumatera Selatan. Tahu pasnya, kita harus bersyukur bahwa kita tidak kekurangan beras, ya, sangat berbeda jauh dengan wilayah-wilayah negara provinsi lainnya seperti Nusa Tenggara Timur, ya, Papua. Mereka sangat kesulitan untuk mendapatkan beras. Kemudian periode 1990 sampai sekarang ini adalah masa keemasan ketahanan pangan dunia, ya, sehingga muncul konsep kedaulatan pangan, ya, bagaimana sebuah negara berdaulat dalam mencukupi pangan bagi rakyat, bagi masyarakat. Nah, kita lihat kebijakan pangan di Indonesia. Dan yang pertama, ketahanan pangan itu disamakan dengan ketersediaan pangan, ya. Jadi sejauh mana negara kita dapat melakukan persediaan, ya, pangan bagi masyarakat, ya, distribusi pangan ke semua daerah, ya. Jadi tidak ada lagi istilah lapar, ya, atau tikus mati di lumbung padi, ya. Kemudian kebijakan selanjutnya adalah fokus pada swasembada pangan, ya. Dalam hal ini khususnya beras, ya. Beberapa tahun, ya, terakhir ini negara kita memang terjadi surplus, ya, terjadi swasembada pangan. Kemudian kedaulatan pangan atau kedaulatan pangan dan ketahanan pangan, ya. Ini selalu digenjot, ya, bahwa kedaulatan pangan itu artinya kita misalnya dalam hal benih, ya, kita produksi sendiri benih tanpa bergantung dari negara lain, ya, kita mengelola sarana dan prasarana
produksi, ya pertanian kita dengan sendiri, ya tidak bergantung dari produk dari luar negeri. Kemudian, nah, di dunia, ya ini adalah negara-negara penghasil beras yang terbesar di dunia. Ya. China menempati urutan pertama, disusul India, kemudian kita yang ketiga, Indonesia. Ya. Dari sisi wilayah memang China yang merupakan negara big size, ya. India juga demikian, ya. Baru kita di kita ke tiga, ya. Dan rata-rata memang penghasil beras itu adalah wilayah negara yang terdapat di benua Asia, ya. Dan yang mayoritas di sini, ya, di papan tengah itu adalah Asia Tenggara, ya. Di sini ada Vietnam, ada Thailand, Myanmar, Filipina, ya. Ada juga Kamboja. Kemudian di sini ya Brasil ini juga memiliki wilayah negara, ya, wilayah negara yang sangat luas, ya, di Amerika Selatan. Kemudian Pakistan, ya, kemudian Amerika Serikat, ya. Amerika Serikat ini wilayahnya sangat luas, tapi wilayah pertaniannya tidak seluas dengan wilayah di atasnya, ya. Kalau tidak salah ini Amerika Serikat ini cuma 3%, ya, cuma 3% penduduknya yang berprofesi sebagai petani, tapi dia mampu mengekspor produk pertaniannya ke negara-negara yang mayoritas menghasilkan produk pertanian, ya. Kan produknya sampai di negara kita, ya. Padahal negara kita ini negara kita ini 80% adalah petani, ya, dibanding dengan Amerika Serikat yang hanya 3% petani. Jepang juga demikian, ya, karena dia negara-negara maju seperti ini, Jepang, Amerika, dia mampu menghasilkan produk pertanian berkualitas karena ditunjang oleh teknologi yang sangat canggih, ya, sangat maju. Nah, kan di Jepang itu mereka menanam padi sampai di atas atap gedung, ya. Dia bisa menghasilkan buah dengan berbagai macam variasi, ya, di dalam gedung. Kemudian ada Nigeria, ya, salah satu-satunya negara yang penghasil beras terbesar, ya, 20 besar dari Afrika. Kemudian Korea Selatan. Nah, kemudian ada juga negara pengekspor bahan pangan, ya. Nah, coba kita lihat yang paling gelap, ya. Ini adalah negara-negara yang memiliki ekspor bahan pangan yang sangat besar ke negara lain. Ya. Kita lihat dulu di benua Amerika. Ya, di benua Amerika, Kanada, ya, Amerika Serikat, ya, Meksiko memiliki yang masuk kategori negara maju, ya, memiliki ekspor bahan pangan yang sangat tinggi. Ya. Kemudian di Amerika Selatan ada Brasil, Argentina, ya, Chili, apa ini? Bolivia, ya. Nah, hanya sebagian kecil, ya, yang namanya negara di Amerika itu, benua Amerika yang kategori sedang dalam mengekspor bahan pangannya ke negara lain. Kemudian di Afrika, ya, di Afrika mayoritas
negaranya ya memiliki warna yang cerah, itu berarti negara-negara ini kurang mengekspor bahan pangan ke negara lain ya. Hanya beberapa negara saja yang seperti Aljazair, ya, Afrika Selatan, ini Botswana mungkin ya, dan Kamerun. Sedangkan negara-negara, karena memang di negara-negara di Afrika ini adalah negara-negara yang mayoritas negara miskin ya, negara yang memiliki faktor geografis yang sangat ekstrim ya, kemarau yang sangat panjang ya, sehingga dia tidak mampu menghasilkan bahan pangan untuk bisa ya untuk memenuhi kebutuhan dirinya saja sangat susah, apalagi harus mengekspor bahan pangan ya. Mungkin yang bahan pangan yang diekspor ini mungkin adalah bahan pangan yang memang tidak dijumpai di negara lain ya. Misalnya kalau di daerah-daerah Arab kan menghasilkan buah kurma ya dan sebagainya. Kemudian di Eropa, Eropa juga yang mayoritas negaranya ya melakukan ekspor ya. Yang sedikit itu, yang sedang ini ada Yunani kalau misalnya ya, Yunani di sini. Dan mungkin juga memiliki iklim yang sangat ekstrimnya sehingga tidak bisa menghasilkan pangan yang sangat besar. Kemudian Asia Barat ya, ini yang paling besar adalah Arab Saudi ya, kemudian Iran ya, Irak, Turki ya, kemudian Asia Tengah ini pecahan dari Rusia ya, Tajikistan, Azerbaijan sebagainya. Kemudian ini China ya, tentu saja negara yang memiliki ekspor yang sangat tinggi, mungkin tertinggi juga di dunia. Ya. Kemudian ada India, ya, Rusia, Eropa bagian utara. Ya. Kemudian masuk di Asia Tenggara, ya, negara kita juga masuk daerah ini ya, daerah yang sangat tinggi ekspor bahan pangannya. Kemudian Thailand, di sini ada Thailand, Malaysia. Yang rendah adalah, yang sedang adalah Papua Nugini. Kemudian Australia, Australia ini sangat besar juga. New Zealand sedikitnya. Ini ada Jepang ya, sama Korea. Korea Selatan gelap ya, berarti tinggi. Kemudian Korea Utara rendah. Kemudian dalam mengukur ketahanan pangan sebuah negara itu ada namanya Global Food Security Index ya. Jadi dimensi yang diukur adalah bagaimana ketersediaannya ya, bagaimana keterjangkauannya, bagaimana kualitasnya, dan bagaimana keamanan pangannya. Keamanan di sini sejauh mana pangan itu bila dikonsumsi bisa aman ya, tidak berbahaya ya. Bisa kita lihat yang paling gelap ini adalah negara yang memiliki skor indeks yang paling tinggi ya, negara maju ya. Jadi ada Amerika, Kanada, ya, Australia, dengan negara-negara Eropa. Ya. Jadi ini
adalah negara yang memiliki skor yang sangat tinggi, ya. Jadi itu berarti ketahanan pangannya sangat bagus, ya. Kemudian di sedang-sedang itu masuk Cina, ya. Cina, kemudian Rusia, ya, Afrika Selatan, ya, kemudian Arab Saudi, ya, kemudian di sini ada Turki. Oh ya, Jepang juga tadi ya memiliki ketersediaan pangan yang cukup bagus, ya. Kemudian eh, di bawahnya lagi baru negara kita, ya. Eh, Indonesia, India, ya, kemudian Aljazair, Mesir, ya, gitu ya. Kemudian yang kuning ini sangat-sangat rendah, ya. Food security-nya sangat rendah, ya. Ketahanan pangannya sangat rendah, dan memang mayoritas yang terjadi adalah di Afrika. Ya. Kemudian ada juga yang putih. Yang putih ini eh, tidak disurvei, ya, atau tidak memiliki data, makanya tidak ada warnanya, ya, putih dia. Kemudian ada juga International Food Policy Research Institute, ya, sebuah institut internasional ini dia juga melakukan pengukurannya untuk melihat negara-negara yang negara-negara mana yang memiliki apa yang terjadi kelaparan di dunia, ya. Nah, skor yang paling tinggi ini praktis tidak memiliki eh, atau sangat rendah warganya yang kekurangan gizi. Jadi indikatornya adalah kekurangan gizi, wasting anak, stunting, atau kematian anak. Ya, jadi ini adalah indikator yang diukur, ya, sejauh mana negara itu dalam menyiapkan pangan sehingga tidak terjadi kekurangan gizi, tidak terjadi busung lapar, tidak terjadi pendek, ya. Ini stunting ini anak yang pertumbuhan tingginya tidak normal, ya. Kemudian kematian anak, ya. Jadi yang merah ini itu sangat parah, ya, sangat parah kelaparan di situ. Kalau yang abu-abu ini tidak ada datanya, ya. Tidak ada datanya. Kalau merah, yang merah tua ini memiliki apa namanya kelaparan yang sangat sangat tinggi, ya, sangat sangat serius. Dan itu bisa kita temui di Madagaskar, ya, kemudian Sudan, ya, kemudian di sini ada Tanzania, ada Mozambik, ya. Ya. Kemudian Somalia, ya, Somalia di sini juga, ya, karena memang Afrika negara-negara yang sangat kekurangan pangan, ya. Dia hanya terus berharap untuk mendapatkan bantuan pangan dari FAO, dari lembaga internasional. Kemudian negara-negara yang sedang, jadi kita masuk di kategori sedang, ya. Ternyata kekurangan gizi masih ada juga di negara kita, ya. Stunting anak juga, ya, kematian anak juga masih relatif tinggi, ya. Kemudian India, ya. Kemudian Afghanistan ini yang merah, ya. Kemudian ini orang sini Mongolia, ya. Kemudian yang warna hijau sama Tosca ini adalah negara yang sudah relatif aman dari kekurangan gizi, ya. Sudah, sudah relatif aman dari apa namanya bahaya kelaparan, ya.
Amerika Serikat, Kanada, ya, kemudian Rusia, Eropa, ya, semua Eropa itu tidak ada yang kekurangan pangan, ya. Kemudian di Asia ini, Asia Asia Selatan, ya, ada Korea Utara, ya. Kemudian Asia Asia Barat ini ada juga yang warna orange, ya, Irak, ya. Kemudian nah, di negara kita diistilahkan sebagai indeks ketahanan pangan, ya. Jadi ini diukur per provinsi, ya, bahkan per kabupaten, ya. Ada datanya ini. Ini tahun 2018 itu indikatornya ada 3 dimensi, ada ketersediaan pangan, keterjangkauan, dan pemanfaatan pangan, ya. Coba kita lihat, ya, indeks ketahanan pangan di tahun 2018. Papua, ya. Papua ini sangat-sangat ekstrim, ya, karena warnanya merah. Yang paling bagus itu hijau, hijau tua, ya. Dan Provinsi Sulawesi Selatan hijau tua, ya, kecuali satu kabupaten di sini, Kabupaten Jeneponto, ya, karena memang kita ketahui satu kabupaten ini memiliki kemarau yang sangat panjang di sana, ya, sehingga eh, ketersediaan pangan juga eh, kurang, ya. Kemudian di Sulawesi Tenggara juga relatif aman, Sulawesi Tengah, ya. Sedangkan Sulawesi Utara, kemudian Sulawesi Barat, ya, ada kategori sedang, tapi masih masih tetap aman, ya. Yang was-was itu ada sedikit, ya, di Sulawesi Tenggara dan oh, ini Maluku, ya, Maluku Utara, ini Provinsi Maluku. Yang paling parah memang di Papua, ya, karena memang permukaan, ya, bentuk permukaan wilayah dari Papua ini memang bergunung-gunung, ya, jadi sangat sulit untuk bisa memproduksi pangan, ya. Ini adalah beras sebagai makanan pokok, ya, kecuali di sini agak rendah. Di sini adalah Merauke, ya. Kemudian timur, Nusa Tenggara Timur, ya, ya, Nusa Tenggara Barat agak lumayan. Kemudian Bali ini cukup bagus juga, ya. Di sana ada terkenal subak, ya, sebuah pola pertanian yang tradisional, tapi dapat menghasilkan pangan yang sangat baik, berkelanjutan, dan eh, dengan produktivitas yang sangat tinggi, ya. Kemudian Jawa Timur, Jawa Timur bagian timur ini sedang, ya, sedangkan bagian baratnya bagus. Kemudian Jawa Tengah, Jawa Barat, ya. Naik di Sumatera, Sumatera bagian Kepulauan Riau, ya, karena memang pulau, ya, jadi eh, agak sulit untuk menghasilkan bahan pangan. Kemudian di sini ada Kepulauan Mentawai, ya, kemudian naik di sini Riau, ya, yang kebanyakan adalah perkebunan, ya, kemudian perkebunan kelapa sawit, kemudian eh, Sumatera Utara lumayan, kemudian Aceh, ya.
Sedangkan Kalimantan juga ya, Kalimantan Utara, Kalimantan Timur ya, ada sedikit di Kalimantan Tengah. Mungkin di sini adalah daerah-daerah perkebunan ya, sehingga sangat sulit untuk melakukan produksi pangan ya. Nah, sebenarnya di sini ada filenya ya, cuma nggak tahu kenapa tidak terbuka dalam bentuk PDF ya. Oh ya, sudah bisa. Jadi ini adalah laporan tahunan yang mempresentasikan bagaimana ketahanan pangan di negara kita. Ya. Ya, jadi diterbitkan oleh Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian ya, tahun 2018. Jadi nanti silahkan ya teman-teman. Ini lebih terperinci lagi ya. Dia berdasarkan kabupaten, kabupaten mana saja yang memiliki ketahanan pangan yang sangat baik ya, sampai yang sangat tidak baik atau sangat sangat kurang ya, memiliki kekurangan pangan. Loading ya. Nah, ini juga nanti akan share ini. Jadi ketersediaan pangan, ya, keterjangkauannya, ya, pemanfaatan pangannya, ya, itu diukur per provinsi menggunakan rumus statistik, ya. Nah, ini kategorinya kalau dia warna merah tua, ya, itu sangat-sangat rendah, ya. Kalau dia hijau tua, itu sangat tinggi. Nah, ini dia ketahanan pangan, ya, 10 terbesar itu Bali. 3 besar ini Bali semua ya. Ya, yang saya seperti bilang tadi bahwa di Bali itu ada sistem subak, ya, dia bisa menghasilkan padi dengan memakai sistem tradisional yang tapi sangat bagus ya. Di sini kemudian ada Jawa Tengah ini ya, Jawa Timur ya, kemudian Jawa Tengah ini Tanah Bumbu saya tidak tahu, kemudian Pati Jawa Tengah, Sleman Jogja. Ini di peringkat 12 ada Sidrap ya. Memang terkenal itu adalah Sidrap di timur ya. Dan ada Bardo, Goa, Maros ya, Banteng juga di sini ya. Jadi mayoritas ada Wajo, ada Pindrang ya. Dan baru masuk di sini beberapa kabupaten di Sumatera ya. Dan nah kita lihat yang paling rendah ya, yang paling rendah pasti daerah kabupaten-kabupaten yang ada di provinsi Papua ya. Jumlah kabupaten di Indonesia ada 416 ya. Juga Intan Jaya, Lanijaya, Papua semua ya. Papua, Puncak Jaya, Puncak ini sampai di sini semua Papua semua ya. Ini Kepulauan Aru ini Maluku ya. Kemudian ya mayoritas Papua semua di bagian bawah ya. Kemudian ya, oh dibedakan ya, ada provinsi, ada kabupaten, ada kota. Ini kota. Tentu saja kota ini memiliki ketahanan pangan yang cukup tinggi
ya, kota-kota besar. Nah, dia mampu apa namanya, mendapatkan ya, pangan dari kabupaten penghasil beras, ya. Pasar Jakarta semua masuk, ya. Ada sangat jarang orang kelaparan di sana, ya. Semua terjangkau dengan baik, ya. Makassar di pas, ya. Jumlah kota di Indonesia ada 98, ya. Nah, ini dia, ya, statistik bentuk peta. Itu bisa kalian nanti lihat kembali, ya. Nah, apa tantangan ketahanan pangan, ya? Beberapa tantangannya, yang pertama degradasi lahan, ya. Kesuburan lahan di suatu wilayah sangat mempengaruhi wilayah itu dalam memproduksi pangan, ya. Lahan menjadi tidak subur, ya, karena kebanyakan menggunakan pestisida, ya, pupuk kimia dan sebagainya, sehingga lahan menjadi kurus dan tidak bisa menghasilkan eh, pangan yang mencukupi. Kemudian serangan hama dan penyakit, ya, ini juga sangat mempengaruhi bagaimana sebuah wilayah bisa memproduksi pangan, namun dihambat oleh adanya serangan hama dan penyakit, ya. Konon hama dan penyakit semakin kebal dari pestisida, ya, karena sudah sering, karena penggunaan pestisida sudah sangat-sangat berlebihan. Kemudian krisis air, ya. Jadi di mayoritas negara-negara yang ada di Afrika itu tidak mampu memproduksi pangan karena terjadi krisis air yang sangat melanda, ya. Jangankan untuk menumbuhkan tanaman, ya, air saja tidak cukup untuk manusianya, ya, sehingga terjadi kelaparan, ya, terjadi krisis air yang berkepanjangan, sehingga banyak banyak masyarakat di Afrika yang kelaparan, ya, dan akhirnya meninggal. Kemudian ada juga perebutan lahan, ya, lahan yang kerjanya untuk digunakan untuk memproduksi pangan, tapi tidak mampu dimiliki oleh rakyat, eh, sehingga yang terjadi adalah pengusaha-pengusaha membuka lahan, misalnya lahan perkebunan kelapa sawit, sehingga menjadi tantangan tersendiri untuk bisa menghasilkan bahan pangan untuk masyarakat. Kemudian adanya perubahan iklim, ya. Dari perubahan iklim ini, ya, yang harusnya sawah bisa memproduksi apa namanya, pangan yang cukup, tapi karena adanya perubahan iklim, ya, adanya banjir, ya, sehingga terjadi gagal panen atau kemarau yang berkepanjangan, sehingga tanaman tidak bisa tumbuh dengan sempurna. Oke, sekian dan terima kasih. Jadi teman-teman sekalian, intinya adalah sebuah negara bisa menjadi kuat apabila sumber daya pangan bisa dikelola dengan baik, dia bisa menghasilkan pangan yang bisa mencukupi bagi masyarakatnya, ya. Jika ada gangguan dalam ketersediaan pangan, maka
juga akan mengganggu stabilitas negara, bisa mengganggu kekuatan negara, sehingga eh, itulah sebabnya negara-negara maju sangat sangat namanya memperhatikan kondisi ketahanan pangan bagi masyarakatnya. Ya, seperti kita ketahui, seperti yang kita lihat tadi bahwa eh, negara-negara maju itu mayoritas semua petanya semua gelap, ya. Itu artinya bahwa ketahanan pangannya sangat sangat baik, ya, sangat mencukupi bagi masyarakatnya. Ya, dibandingkan dengan negara-negara yang misalnya di negara-negara miskin yang ada di Afrika, ya, kalau kita lihat tadi juga peta hampir seluruh wilayah di Afrika itu warnanya cerah, ya. Itu berarti bahwa ketahanan pangannya juga sangat sangat rendah, ya. Termasuk negara-negara yang sangat miskin dalam melakukan persediaan bahan pangan bagi masyarakat. Oke teman-teman, cukup sekian pilihan kita, ya. Kalau ada yang mau bertanya silahkan. Kemudian ini apa namanya? Saya memperlihatkan dulu ini kelas HI 2, ya. Iya, Pak. Yang sudah mengumpulkan mid test baru sedikit kayaknya, ya, dari HI 2, ya, HI 2 yang sudah mengumpulkan mid testnya itu baru ini, ya, baru 3 kelompok, ya. Mana yang lain? Baru kelompoknya Fatimah Zahra dengan Samsir, dengan kemudian Tiffany sendiri, ya. Kemudian Berdua, Pak. oh Tiffany berdua. berdua. Kemudian Iya, Pak. Amalia, Kira dan Nur Syamsi. Ya. Jadi teman-teman, saya sangat dimudahkan kalau teman-teman mengirim tugasnya melalui Google Drive seperti ini, ya. Jadi saya tidak perlu lagi mendownload, ya, karena begitu teman-teman mengirim tugasnya sudah langsung saya dapat foldernya di laptop saya seperti ini, ya. Bagaimana yang lain selain ketiga kelompok ini? Ada kendala atau bagaimana? Jadi mengirim tugasnya itu atau ada mungkin yang belum tahu caranya, ya, mengupload. Jadi Mau dikirim, Pak. jangan dikirim ini, ya, jangan dikirim email karena saya agak susah untuk mendownload kembali, ya. Siapa yang mengirim email? Ada yang mengirim email langsung? Tidak ada kayaknya, Pak. Upload semua di Drive. Ya, kenapa baru 3 kelompok? Mana yang lain? Masih dalam proses, Pak. Oh, masih dalam proses. Padahal 2 minggu, ya, saya kasihkan waktu. Iya, Pak. Ya. Jadi, Termantap sama temanya. jadi kapan? Nah, ini, ya. Insya Allah nanti malam, Pak. Jadi tunggu, ya. Jadi secepatnya teman-teman, karena saya mau jadi sebelum saya periksa ini, saya harus satukan dulu semua untuk saya turnitin, ya. Dan sampai banyak yang copy paste langsung dari internet, ya. Baru kan kali itu akan dari Cina bagi ini. Oke.
Indonesia dalam membebaskan tenaga kerja Indonesia untuk pidana ekonomi. Oke. Jadi saya tunggu ya yang lainnya. Jadi masih ada sekitar 10-an kelompok yang belum mengumpulkan ya. Ya, Pak. Siap. Oke. Oke teman-teman, sudah tidak ada ya yang mau ditanyakan. Kalau tidak ada kita cukupkan saja pertemuan kita ya. Semoga di pertemuan ke-9 ini ada banyak pelajaran yang bisa kita dapatkan ya, menambah pengetahuan kita terkait tadi tentang sumber daya pangan ya. Oke teman-teman, kita akhiri saja pertemuan kita dengan sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Oke, Terima kasih banyak, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. saya tutup ya. Terima kasih, Pak. Oke, sama-sama. Kasih Pak.